Haleluya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom semuanya teman-teman pengerja blessing. Kita bersyukur sama Tuhan kalau hari ini kita bisa berkumpul walaupun lewat Zoom. Kita percaya Tuhan mempersatukan kita di dalam roh dan kita akan menikmati Tuhan. Amen. Di dalam hadirat Tuhan. Dan kita bersyukur kalau kita punya tempat yang baik untuk bisa bersama-sama beribadah dan menjangkau jiwa-jiwa sebanyak mungkin. Saya percaya blessing akan memberkati banyak orang. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan menyembah Tuhan, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Siapkan hatimu. Sebelum kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, kita mengucap syukur. Bapa, kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami berterima kasih buat waktu yang baik, buat hari yang baik. Kami dapat berkumpul bersama-sama Tuhan, pengerja daripada tim blessing, baik yang ada di Tangerang maupun yang ada di Serang Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama Tuhan. Hari ini kami mau menikmati hadirat Tuhan. Bapa, Engkau kuduskan, layakkan setiap kami Tuhan, untuk kami masuk di dalam hadirat Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Dan kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru, ada pengharapan yang baru. Kami alami pemulihan, kami alami kemenangan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Ya Ralaba, ya Ralaba, Laba Sakaramu. Ya Ralaba Sakaralaba, Laba. Ya Ralaba Kami satukan hati kami. Kami sepakat hari ini kami terima urapan yang baru. Amen. Kami terima sesuatu yang luar biasa di dalam hadirat Tuhan. Amen. Bahkan di dalam firman Tuhan. Haleluya. Ministry Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami sudah menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menikmati penyertaan Tuhan. Kami sudah menikmati perkenanan Tuhan yang hebat dalam hidup kami. Oleh sebab itu hari ini kami hanya mau meninggikan Engkau. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih Bapa. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah. Amin. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Layak Kau Tuhan, layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan disembah. Amin. Layak Tuhan dipuji. Tinggikan namanya selamanya. Bagimu Tuhan, segala pujian. Bagimu Tuhan, segala kuasa. Bagimu Tuhan, kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji. Amin.
Layak Tuhan disembah. Yes, amin. Oh, layak Tuhan dipuji. Tinggikan nama-Nya selamanya. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian. Bagimu Tuhan, segala kuasa. Bagimu Tuhan, kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian. Bagimu Tuhan, segala kuasa. Bagimu Tuhan, kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, segala pujian. Bagimu Tuhan, segala kuasa. Bagimu Tuhan, kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Yes, ya Allah, katakan Allah, oh, bagimu Tuhan, segala kuasa. Bagimu Tuhan, kemuliaan. Bagi Tuhan sampai selamanya. Layak Tuhan dipuji. Layak Tuhan disembah. Hanya Kau yang layak. Layak Tuhan dipuji. Yes, amin. Tinggikan nama-Nya selamanya. Layak, layak Tuhan dipuji. Layak, yes, Kau yang layak. Kau yang layak. Layak Tuhan dipuji. Amin. Tinggikan nama-Nya selamanya. Tinggikan nama-Nya. Tinggikan nama-Nya selamanya. Tinggikan nama-Nya. Tinggikan nama-Nya selamanya. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kau layak. Hanya Kau yang layak. Terima pujian dan doa. Oh, ya Rabb, selama-lamanya. Oh, Bapa, terima kasih. Kau Tuhan yang hebat. Kau Tuhan yang berkuasa. Nama
Terima kasih, kami nikmati hadiratmu. Terima kasih buat kebaikanmu, terima kasih buat kasihmu. Anugerahmu cukup bagi kami. Kami bersyukur buat blessing ministry. Kami melihat kasihmu Tuhan dahsyat. Kami melihat penyertaan. Oh, haleluya. Terima kasih terima kasih. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Amin. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Ku buka hati, ku buka hati untuk jalanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Amin. Mari sama-sama katakan, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Amin. Ku hidup oleh anugerahmu, ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku.
masakara laba 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 laba. Ya pura masakara laba 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 laba. Ya laba masakara laba. Ya laba sekara laba 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 laba. Ya laba sakara bu. Terima kasih. Amin. Tuhan. Terima kasih. Memenuhi kami, hadiratmu memenuhi tempatnya, memenuhi hidup kami, hadiratmu yang kami perlu, lebih dari segalanya Tuhan, hadiratmu yang kami perlu, hadiratmu, hanya hadiratmu Tuhan yang kami rindukan, hanya hadiratmu Tuhan yang kami inginkan, hanya hadiratmu Tuhan. Kami ingin selalu di dalam hadiratmu, hanya di dalammu kami temukan kemerdekaan yang sejati. Di hadiratmu karena kau berkenan atas pujian penyembahan anak-anakmu. Waktu kami datang mengagungkan, memuliakan, meninggikan Engkau, hadiratmu yang kami rindukan selalu, hanya hadiratmu, hanya hadiratmu, hanya hadiratmu. Terima kasih Bapa. Oh, saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Kita yang merasakan kebaikan Tuhan, naikkan lagu ini.
saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat kami masuk Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh yes, selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Katakan lagi, selamanya kami bawa, ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Kami bawa korban syukur kami, limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, 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 sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh, oh, sebab Tuhan baik. Sebab Engkau baik Tuhan, Kau sungguh baik dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengalami kebaikan-Mu Tuhan. Selalu menyertai kami, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu mengikuti kami dimanapun kami berada. Selalu Kau tunjukkan kebaikan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak berkesudahan di dalam perjalanan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, kebaikan-Mu menyertai kami Tuhan.
Tadi di dalam penyembahan kita, saya melihat satu banquet table yang panjang sekali. Banquet table itu berbicara tentang sebenarnya satu pesta sedang dipersiapkan Tuhan bagi anak-anak. Ini adalah satu pernyataan Tuhan bagi kita, Blessing Ministry. Dengar, waktunya sudah tidak lama lagi. Perjamuan kawin anak domba itu segera akan terjadi. Dan Tuhan mengingatkan kita agar Blessing Ministry saat-saat ini memiliki prioritas untuk selalu mengagungkan, memuliakan, meninggikan Dia di dalam pujian dan penyembahan kita. Bukan satu kebetulan kalau hari lepas hari kita masih melakukan ibadah online seperti ini. Bahkan gereja manapun masih melakukan ibadah online. Tuhan seperti sedang memisahkan kita dari pertemuan yang besar agar kita memiliki keintiman secara pribadi dengan Dia di rumah. Penglihatan ini semacam memberikan kepada kita pernyataan hati Bapa. Dia seperti berkata seperti ini, prepare yourself, my sons and daughter. Persiapkan dirimu, putra-putraku dan putri-putriku, sebab waktunya sudah sangat dekat. Amin. There is a feast in heaven prepared by God. Ada satu pesta yang sedang Tuhan persiapkan di sorga, dan Dia siap menyambut anak-anaknya di dalam pesta ini. Dia siap menyambut kita. Yang Tuhan inginkan adalah ambil waktu terus untuk memuji, meninggikan, memuliakan Dia. Karena nanti waktu kita di sana, ini yang Tuhan ingatkan, waktu kita di sana nanti, Sabtu kita sudah ada di sana, tidak ada lagi khotbah. Karena nanti di sana kita langsung ketemu dengan Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kita payu mengatakan suatu kita ada bersama-sama dengan Tuhan di sorga, yang ada adalah worship in eternal, penyembahan di dalam kekekalan. Di sana tidak ada terbatas waktu seperti kita di tempat ini. Kita dibatasi pujian penyembahan kita, ibadah kita dibatasi 2-3 jam selesai. Di sana worship in eternal. Di sana kita tidak lagi melihat atau mendengar seseorang berkhotbah di atas mimbar, karena di hadapan kita sudah ada tahta kasih karunia. Di sana Sang Firman, yaitu Yesus Tuhan kita, ada di sebelah kanan Bapa, dan kita sedang menyembah Dia dalam kekekalan. Penyembahan kita di bumi akan terus berlanjut sampai kita kembali ke surga. Naikkan selalu ucapan syukur, karena ini saat-saat yang tepat bagi kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam keintiman kita. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Dia telah perbuat dalam hidup kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Pemandangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, naikkan lagi, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur, buat kasih setiamu Tuhan, di dalam hidupku. Ku bersyukur, blessing, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Waktu kita menyanyikan lagu ini, kita pastinya mengalami di mana satu musim di mana kita melewati dari tahun kemarin sampai tahun ini. Satu pandemi yang belum berhenti. Sepertinya kita ada di lembah kekelaman. Seperti yang dikatakan Daud di Mazmur 23. Dia berjalan di lembah kekelaman. Dia melihat segala sesuatu tidak baik. Tapi di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah hal yang sulit, Daud bisa berkata, Engkau menyertai aku, bahkan aku waktu aku ada di lembah kekelaman. Gadamu dan tongkatmu yang menyertai aku. Dan Kau menyediakan bagiku, kata Daud, hidangan di hadapan musuh-musuh. Keadaan boleh susah di sekeliling kita, tapi di tengah-tengah kesulitan yang kita sedang hadapi di tengah-tengah dunia, Tuhan berjanji Dia gak akan melupakan kita. Dia menyediakan segala sesuatu bagi kita. Karena ini Tuhan yang buat perbedaan antara orang yang menyembah Dia dan orang yang tidak menyembah Dia. Yes. Salah satu lirik dari lagu ini adalah, tak ada tempat gelap yang tak ku lewati tanpa hadir. Sepertinya kekelaman sedang melingkupi, tapi terang Tuhan ada di dalam keberadaan kita, menuntun kita terus untuk dapat melihat kasih setia dalam kehidupan kita. Yes. Katakan, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu.
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, bersyukur, kami bersyukur kepadamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, kami sungguh bersyukur, bersyukur. Kami mau selalu bersyukur kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, beri
namamu memulihkan, menyembuhkan. Terima kasih Bapa, buat namamu yang kudus. Bersyukur untuk nama yang hebat, yes, nama yang luar biasa. Oh, namamu yang bukan, Yesus namamu dahsyat. Bagi nama Tuhan kemuliaan, kejayaan. Namamu berkuasa, diam dalam hadiratmu. Engkau tetap Tuhan, kutinggikan di atas segalanya. Tempat ini dipenuhi nama Yesus, namamu selalu, namamu yang ditinggikan dan dimuliakan. Oh Tuhan, namamu selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau telah di hidupku. Tuhan, namamu selalu, Tuhan, namamu selalu di
Katakan buat rumahmu, tempat engkau sedang menyembah Tuhan, rumahmu ini dipenuhi nama Tuhan. Dipenuhi oleh hadirat-Mu sendiri di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak buat pernyataan yang Kau beri bagi setiap kami. Engkau dahsyat. Saya percaya setiap pribadi lepas pribadi, baik yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara online maupun kami tempat ini, kami menikmati Engkau, Amin. menikmati pribadi-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan. Engkau juga yang ada di rumah, angkat tangan. Angkat tanganmu tinggi. Yes God. Kami angkat tangan kami. Karena kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang terangkat, sehingga di musim ini apapun yang kami hadapi, Kau tetap memberkati tangan-tangan anak-Mu ini. Karena tangan-tangan ini terangkat untuk mengagungkan, memuji, meninggikan nama. Oh yes, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Naikkan lagi, layak dipuji, layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar, termulia. Katakan Hosana, 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 Hosana.
Terima kasih buat hadirat-Mu. Amin, amin. Buat sukacita yang Kau beri di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Mari siapkan hati, karena firman Tuhan akan ditaburkan. Amin. Mari kita percaya dan bersepakat bahwa kita akan menerima firman bukan dengan cara yang biasa, Amin, amin. tapi kita meresponi firman yang akan kita dengar itu dengan hati yang bukan saja terbuka, tapi hati yang meresponi dengan sungguh apa yang mau dilepaskan bagi kita pada malam hari ini. Bagi kita yang siap menerima firman, angkat tanganmu. Kami angkat tangan kami, Bapak. Ini tangan-tangan yang Kau berkati, dan kami percaya firman yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Luther Dias, adalah firman yang berkuasa, firman yang memerdekakan, firman yang akan memperlengkapi setiap kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu pada waktu-waktu ini. Karena percaya ada hikmat, pewahyuan, pengurapan yang baru atas hamba-Mu, sehingga satu dia menyampaikan firman-Nya atas kehidupan kami, maka sungguh kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena firman itu disampaikan. Firman itu menjadi bagian dalam kehidupan kami, bagian di dalam perjalanan kami. Wow. Kami menolak segala bentuk intervensi kerajaan kegelapan yang mencoba untuk mengacaukan perhatian kami, fokus kami terhadap firman yang akan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap pribadi lepas pribadi, hati, pikiran, jiwa, kekuatannya, kami tertuju kepada firman yang akan kami dengar pada malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kebenaran firman yang akan Kau taburkan bagi setiap kami pada malam hari ini. Kami siap untuk menerima firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Kita saksikan firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Luther Dias. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dan terima kasih untuk saya dihubungi oleh Ibu Shirley ya, dari gereja Blessing Family. Terima kasih untuk waktu ini. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau ada di tempat ini dan kuasa-Mu tidak terbatas. Hadirat-Mu ada dan menjamah kami. Sekalipun khotbah ini direkam, tapi Engkau omnipresence, Engkau bisa pakai segala cara untuk melawat umat-Mu. Hari ini ada saudara yang punya problem dengan migran Anda, kepala kanan Anda yang sakit, sedang terjadi kesembuhan bagi Anda. Beberapa Anda punya masalah dengan pinggang kanan saudara, dan tulang belakang saudara, sedang terjadi kesembuhan bagi saudara. Beberapa yang kalau tidur malam jantungnya selalu berdetak dengan begitu keras dan ada kalanya dia harus bangun tengah malam karena sesak nafas dan tangannya berkeringat. Hari ini kesembuhan sedang terjadi bagi Anda. Pemulihan sedang Tuhan lepaskan. Aku lepaskan Mazmur 107 ayat 20. Disampaikannya firman, disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Aku katakan Yeremia 33 ayat yang ke-6. Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan, kesejahteraan, bahkan keamanan yang berlimpah-limpah kepada mereka yang sakit hari ini. Pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Anda yang sedang punya problem dalam keluarga, Tuhan akan pulihkan Anda ketika Anda mau datang dengan kerendahan hati. Sebab Dia adalah Bapa yang baik, yang tidak mau melihat anak-anaknya hancur. Tapi Dia juga mencari orang-orang, anak-anaknya yang mau untuk mendengarkan firman-Nya, taat mendengarkan firman-Nya. Dan di mana ada ketaatan, maka mujizat terjadi. Ingat baik-baik, penundaan adalah salah satu bentuk daripada ketidaktaatan. Dan Tuhan tidak suka dengan ketidaktaatan.
Tuhan sangat responsif dengan ketaatan saudara dan saya. Terima di dalam nama Yesus Tuhan. Bicara kepada kami hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan dari Yesaya pasal 59 ayat yang ke-19. Maka orang akan takut kepada nama Tuhan di tempat matahari terbenam dan kepada kemuliaannya di tempat matahari terbit. Sebab ia akan datang seperti arus dari tempat yang sempit yang didorong oleh nafas Tuhan. Lihat terjemahan King James-nya agak berbeda sedikit ya Bapak Ibu ya. So shall they fear the name of the Lord from the west, and his glory from the rising of the sun. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Dari ayat ini, maka kita bisa memberikan sebuah tema. Hari ini saya berikan sebuah tema, yaitu raising the standard. Tuhan ingin menaikkan kita kepada standarnya. Bapak Ibu harus tahu begini, bahwa ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, maka dia menciptakannya menurut standarnya. Standar itu bahasa kemuliaan, itu bahasa Ibrania adalah kabot, standar kemuliaannya. Kabot itu weight, bobot, kualitas, nilai, isinya, itu paling penting. Lalu Tuhan memberikan kepada saudara semua gambar itu dipindahkan image-nya, dipindahkan pikiran, perasaan, kehendaknya kepada kita. Ya. Nefes haya, itu soul-nya Tuhan. Jiwanya Tuhan diberikan kepada saudara dan saya. Dalam bahasa Yunani dipakai kemuliaan, dipakai kata doxa, D-O-X-A, punya arti yang sama. Dan Alkitab berkata begini, bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, yang hilang dari manusia itu standar kemuliaannya. Roma 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada dua kata telah di situ, artinya sudah jatuh. Karena semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Alkitab NLT berkata, dalam Roma 3 ayat 23 berkata, manusia telah berbuat dosa dan kehilangan standar kemuliaan Allah. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik ini. Firman Allah berkata begini, bahwa ketika masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Alkitab tidak berkata Roh Allah menahan banjir itu, Roh Allah membendung banjir itu, tidak. Tapi Alkitab berkata Roh Allah menaikkan standar untuk melawannya. Itu berarti bahwa setiap kali kita dalam ujian, dalam masalah, dalam persoalan, kalau itu bukan dosa, maka itu adalah saat promosi. Kenapa? Karena Tuhan menaikkan standar. When the enemy shall come in like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Masalah datang seperti banjir, Roh Allah menaikkan standar melawannya. Waktu untuk promosi. Masalah bicara tentang banjir, bicara tentang masalah, persoalan, kehidupan. Termasuk saat-saat seperti ini, seluruh dunia sedang dikepung oleh COVID-19. Dan ini memukul sendi-sendi ekonomi, pertahanan, keamanan, sosial, budaya, bahkan sampai ministry, semuanya saudara kena. Sehingga kita bisa dengar khotbah hari ini, karena akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Tapi ketika semua ini terjadi, apakah sorga kalah? Tidak, Tuhan memberikan hikmat. Kita bisa dengar firman Tuhan. Bahkan ibadah melalui aplikasi Zoom, Facebook, YouTube. Itu menyebar kemana-mana. Semua orang bisa memberitakan firman. Tuhan sedang menaikkan standar. The Spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Pertanyaannya begini, bagaimana cara kita menaikkan standar? Karena ini menjadi kerinduan Tuhan. Yang pertama, Tuhan yang menaikkan standar. Tapi lewat masalah. Membuat kita naik lebih tinggi. Tadi kan Alkitab katakan, banjir datang seperti masalah. Roh Allah menaikkan standar.
Manusia bisa kasih standar, tapi standar manusia bisa dihantam oleh masalah. Tapi kalau Tuhan yang menaikkan standar, masalah tidak mungkin menggapainya. Justru Bapak Ibu akan lihat jalan keluar. Daniel 12 ayat 10a berkata begini. Banyak orang akan pertama disucikan, kedua dimurnikan dan diuji. Lalu Bapak Ibu katakan begini, tetapi orang-orang fasik, tetapi artinya meniadakan yang tidak mau disucikan tadi, meniadakan yang tidak mau dimurnikan tadi, meniadakan yang tidak mau diuji tadi, akan berlaku fasik. Dan tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Ketika masalah persoalan datang, orang berkata, gue hancur. Pasti gue gak bisa bangkit, siapa bilang? Ketika Bapak Ibu mau disucikan, ada 3 level ya. Disucikan, dimurnikan, diuji. Disucikan artinya membiarkan seluruh hidup saudara. Kesalahan kita dihapus oleh darah Yesus. Kematian Yesus sekali untuk selama-lamanya bagi saudara. Lalu kita menghargai itu. Tiap hari kita datang dengan pertobatan. Keselamatan kita terima 1 kali. Tapi pertobatan every minutes. Setiap menit Bapak Ibu dan saya bisa lakukan. Disucikan, kemudian setelah disucikan, dimurnikan. Kehidupan yang sudah benar itu, every day, setiap periode waktu, dari A sampai B, ada dimurnikan, B sampai C, dimurnikan, C sampai D, dimurnikan. Masalah yang kita alami itu tidak kekal. Masalah itu adalah sebuah periode waktu Anda berjalan, ada ujungnya, dan tidak melampaui kekuatan saudara. Dimurnikan, setelah dimurnikan, ada tesnya, diuji. Dan ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang tidak melewati tes, tidak melewati ujian, sehingga mereka enggak dipromosi. Saya percaya mereka yang melewati ujian, yang mempersiapkan diri dengan baik, pasti dipromosi. 1 Petrus 1 ayat 7 sampai 9 kita lihat. 1 Petrus 1 ayat 7 sampai 9 kita lihat. Alkitab berkata begini, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji, ya, yang dites kemurniannya dengan api. Api bicara tentang masalah, persoalan, tantangan, problem yang sedang kita alami. Sehingga kamu memperoleh apa setelah lulus tes? Pertama puji-pujian, yang kedua kemuliaan, yang ketiga kehormatan. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, semua orang yang lulus ujian pasti dapat promosi. Alkitab katakan dapat puji-pujian, dapat kemuliaan, dan dapat penghormatan. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik, mendapatkan puji-pujian, kemuliaan, kehormatan. Itu karena lulus tes. Wow. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik begini, bahwa semua yang sedang kita lewati adalah waktu persiapan, masa persiapan untuk Bapak Ibu dan saya bisa menghandle hal-hal besar yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena itu Tuhan tidak mau kita ada bersama-sama dengan masalah. Tapi Tuhan membawa kita ke level yang lebih tinggi. Supaya saudara dan saya bisa mengalahkan, bisa mengatasi masalah. Katakan amin. Haleluya. Ini yang Tuhan mau. Bapak Ibu perhatikan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 2 ayat 9 sampai 11. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu, double portion. Berkata Elia, yang kau minta itu sukar, tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Ayat 11, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Tolong itu di bold. Berapa banyak Bapak Ibu yang mau naik ke sorga? Semua kita angkat tangan. Haleluya, yang mau pergi sekarang. Pasti tidak ada yang mau angkat tangan. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Bapak Ibu dengar, perhatikan baik-baik. Kalau kita mau naik ke sorga, Alkitab berkata Elia naik dengan angin badai.
Bahkan Alkitab berkata Elia ada dalam badai. Mari saya beritahukan ini kepada Bapak Ibu. Kita ada dalam badai itu normal. Kita ada dalam ujian itu normal. Kita ada dalam masalah itu normal. Yang penting bukan karena kita pembuat masalah. Bukan karena dosa. Tapi kalau Tuhan izinkan itu, kita ada dalam masalah, dalam ujian, dalam persoalan, itu normal. Yang abnormal adalah kalau badai di dalam kita, masalah di dalam kita, itu abnormal. Dan Alkitab di situ berkata bahwa Elia ada dalam badai, bukan badai dalam Elia. Haleluya. Amin. Dan ketika Bapak Ibu ada dalam badai, justru badai itu adalah kendaraan yang akan membawa kita naik tinggi. Makanya hal yang pertama untuk saudara dan saya, raising the standard adalah Tuhan yang mengangkat standar tapi pakai masalah. Pakai badai, dan saya sebut badai yang mengangkat Elia naik ke surga adalah puting beliung promosi. Beberapa daripada saudara sedang mengalami puting beliung promosi. Anda dan saya uangnya dibawa lari orang, ditipu orang. Anda baik tapi orang tidak baik dengan saudara. Anda diperlakukan dengan tidak adil. Anda menolong dia tapi tidak dihargai. Jangan nuntut. Kalau Anda berbuat baik, lupa kebaikanmu kepada orang lain. Kalau orang buat salah kepada saudara, ampuni dia dan lupakan kesalahannya. Dan ingat ini baik-baik. Mengasihi semua orang, percaya sedikit orang, jangan buat dosa kepada satu orang pun. Firman Allah berkata begini, Elia naik ke sorga dalam angin badai. Badai ada di luar, jangan dimasukkan ke dalam. Orang ngomong kita ada di luar, persoalan ada di luar, ujian ada di luar, tantangan ada di luar. Jangan dibawa masuk ke dalam hati, jangan dibawa masuk ke dalam pikiran. Itu seperti badai yang kita bawa masuk. Kita dalam mobil normal, mobil dimasukin dalam kita, itu abnormal. Haleluya. Amin. Ketika orang kata-katain kita, ketika orang perlakukan kita dengan tidak baik, biarkan itu terjadi di luar. Yang bisa kita bawa ke dalam hati dan pikiran kita adalah Yesus dan Sang dan firman-Nya. Itu yang akan menguatkan kita. Sehingga badai itu hanya kita pergunakan menjadi kendaraan. Kita ada dalam mobil itu normal. Dan itu yang akan membuat kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Melemparkan kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Amin. Dan butuh orang-orang rendah hati untuk melakukan ini. Haleluya. Butuh orang rendah hati untuk mengerjakan ini. Sebab ketika saudara dan saya melakukannya dengan benar, maka Anda akan lihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara besar terjadi dalam hidup saudara. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Cara kita melihat masalah sekarang berbeda. Kalau itu bukan dosa Bapak Ibu ya. Bukan kesalahan sendiri. Kalau dosa kesalahan sendiri maka perlu bertobat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, lihat, setelah lulus ujian dan biarkan ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi pertama sempurna, kedua utuh, ketiga tak kekurangan suatu apapun. Wow. Ketika Bapak Ibu lewati tes, orang akan disucikan, dimurnikan, diuji. Ketika melewati tes, maka Alkitab katakan begini, kamu akan sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Berapa banyak Bapak Ibu yang berkata, saya tidak mau kekurangan suatu apapun. Saya mau kesehatan saya utuh. Saya mau bisnis saya utuh. Saya mau keluarga saya utuh. Saya mau supaya melihat masa depan anak-anak saya utuh. Berapa banyak yang mau? Harus lewati tes. Dengan cara apa? Mengerti Yakobus 1 ayat yang kedua. Coba perhatikan, mengerti Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau baca baik-baik maka kita dapat begini. Anggap sebagai kebahagiaan apabila kita ada di dalam pencobaan. Bahkan dipakai cuma bukan satu pencobaan, tapi berbagai-bagai pencobaan.
Ketika Bapak Ibu sedang alami masalah, ujian kehidupan, tantangan, problem dalam keuangan, dalam bisnis dan sebagainya, rasanya di luar kendali kita, anggap saja ini bahagiaku. Bisa enggak? Dengan kekuatan manusia enggak mungkin Pak Pendeta. Justru sebaliknya, stres. Kenapa sampai orang stres? Mengambil bagiannya Tuhan. Bagiannya Tuhan kan yang sulit-sulit, yang besar-besar. Kita mencoba mengambilnya, ya stres. Lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagiannya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkan khawatirmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, ia bertindak. Jadi ada 3 langkah. Serahkan dulu khawatir, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Kedua, percaya kepadanya. Yang ketiga, baru ia bertindak. Jadi kalau belum serahkan hidupmu, maka kita sulit percaya. Makanya kenapa sampai orang dalam problem, dalam circle problem, dia nggak alami apapun, karena dia nggak serahkan hidup kepada Tuhan. Dia hanya datang ke Tuhan ketika ada masalah. Ketika masalah selesai, tinggalkan Tuhan. Saya katakan ini orang Kristen yang memperalat Tuhan. Di sini tidak ada. Tapi kalau ada, mari kita koreksi hati dan bertobat. Alkitab berkata, anggap saja masalah persoalan itu bahagiaku. Haleluya. Supaya saudara dan saya belajar sesuatu. Dan firman Allah jamin, kamu akan sempurna, kamu akan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Kalau kita anggap masalah persoalan ujian yang datang itu adalah kendaraan yang akan membawa kita sampai kepada tujuan, maka anggap itu bahagia. Sedang dapat Mercedes-Benz keluaran terbaru. Kan kendaraan kita dalam mobil itu normal, dalam badai itu normal. Dan itulah kendaraan yang membawa Elia naik ke sorga. Yang kedua begini Bapak Ibu, kalau yang pertama untuk raising the standard, maka Tuhan pakai masalah, Tuhan yang mengangkat standar dengan cara memakai masalah. Yang kedua adalah begini, betul Tuhan pakai masalah. Betul Tuhan pakai masalah menjadi kendaraan. Betul Tuhan pakai masalah untuk membentuk karakter kita. Betul saudara dan saya ada dalam masalah. Tapi yang kedua ini penting. Tuhan tidak menciptakan kita satu level dengan masalah. Ini penting. Betul Tuhan pakai masalah. Benar Tuhan izinkan kita dalam masalah. Tapi ingat yang kedua ini. Tuhan tidak menciptakan kita satu level dengan musuh. Kenapa? Karena memang kita diciptakan unggul oleh Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan Adam, maka Tuhan menciptakan menurut gambar dan rupanya. Lalu Tuhan menghembuskan nafas. Nafas bukan begini. Bukan. Nafas di sini adalah nefes haya. Nefes haya, nefes adalah soul. Jiwanya Tuhan, pikiran perasaannya Tuhan. Diberikan kepada Adam. Makanya segambar dan serupa. Bahasa Yunaninya pasi, grapiteu. Bahasa Latinnya nesama, bahasa Inggrisnya in, tambah spiro in spiro. Sesuatu yang diinfuskan ke dalam manusia. Sehingga manusia yang tadinya cuma sebongkah debu tanah, sekarang dia bangun dan dia menjadi segambar, bisa mengerti banyak hal. Kita berharga menurut Yesaya 43 ayat yang ketiga, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Kita tidak diciptakan satu level dengan musuh. Kita tidak diciptakan satu level dengan masalah. Kita tidak diciptakan satu level dengan sakit hati. Satu level dengan orang yang menipu kita. Satu level dengan orang yang mencaci kita. Tidak. Mana paling tinggi? Prinsip kerajaan Allah atau prinsip dunia? Mengampuni atau membenci? Mana yang lebih tinggi? Memberi atau pelit dan medit? Mana yang lebih tinggi? Mengasihi atau saudara jahat kepada orang lain? Mana yang lebih tinggi, saudara dan saya melayani Tuhan, atau saudara dan saya melayani dunia? Mana yang lebih tinggi, saudara dan saya punya sikap kerendahan hati, atau sombong? Mana yang lebih tinggi? Jawabannya yang dari Tuhan lebih tinggi. Karena itu, level yang Tuhan berikan kepada kita adalah standarnya. Maka kita harus sekuat tenaga naik. Untuk naik ke levelnya Tuhan harus dengan sekuat tenaga. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia di bumi, ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Langit dalam terjemahan King James-nya heaven, sorga. Ini mimpi Yakub, ya. Ini mimpi Yakub. Kalau Bapak Ibu baca, ini mimpi daripada seorang Yakub yang lari dari saudaranya Esau. Dan dia ada di Luz.
Lalu dia tidur di sebuah batu, lalu dia bermimpi, saya sebut itu adalah batu impian. Dan ketika dia bangun, dia mengurapi batu itu, saya sebut batu pengurapan. Lalu dia menamakan tempat itu adalah House of God, rumah Allah, Bethel. Saudara dengar baik-baik ini, kalau kita bilang kita rumah Allah, maka kita harus punya dua ini. Yaitu yang pertama adalah batu impian, vision, mimpi, kerinduan. Yang kedua adalah kita harus punya pengurapan. Dan Alkitab katakan di tempat itu Tuhan memberikan kepada Yakub yang sedang lari karena menipu Esau, memberikan 16 janji kepadanya. Belum apa-apa Yakub, tapi di situ Tuhan sudah memberikan 16 janji dengan dia melihat malaikat Allah turun naik tangga. Saya sebut ini prinsip tangga. Kita semua tahu bahwa malaikat itu pakai sayap. Kalau malaikat membawa 16 berkat kepada Yakub di Betel, kenapa malaikat nggak terbang? Atau kalau paling cepat nggak usah terbang deh, pakai perosotan lebih cepat. Tapi kenapa malaikat naik turun tangga? Ini prinsipnya. Kalau terjemahan LAI turun naik tangga, terjemahan King James naik turun tangga, naik bawa doa, turun bawa jawaban doa. Alkitab berkata begini, bahwa prinsip tangga ini, Bapak Ibu punya tangga di rumah, mungkin datang ke gereja juga, kita punya tangga. Tangga itu tingginya sama, lebarnya sama, tingginya sama, lebarnya sama. Dan ujungnya pasti ada. Dan Alkitab berkata begini, malaikat dari bumi sampai di sorga ada tangga. Ini prinsipnya. Tegak lurus posisi tangga adalah hubungan kita dengan Tuhan. Vertikal dengan Tuhan. Datar adalah dengan manusia. Evaluasi, kumpul kekuatan. Adakah yang salah? Ada yang saya perbaiki? Adakah yang saya harus lakukan? Adakah perintah yang belum saya kerjakan? Adakah hal yang harus saya lakukan? Bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Itu datar. Horizontal. Kemudian ketika Bapak Ibu siap, naik lagi. Datar lagi naik. Prinsip ini akan membuat masalah, persoalan tidak akan bisa menggapai Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu punya prinsip dengan Tuhan. Datar, evaluasi diri sendiri, bisa melihat keadaan, tidak menguji orang lain tapi menguji diri sendiri. Itu akan membuat saudara dan saya menggapai standar-standar ilahi, dataran-dataran tinggi rohani, gunung-gunung rohani, di mana Tuhan di sana menyediakan yang terbaik bagi saudara, bahkan menggapai surga. Wow. Dan ini merupakan prinsip yang harus dipakai oleh orang percaya. Jangan tinggal selevel dengan masalah. Bapak Ibu yang tinggal di daerah banjir, ketika banjir datang, masuk lantai 1, nggak mungkin Bapak Ibu tidur di situ. Nggak mungkin Bapak Ibu minum kopi di situ. Bapak Ibu akan naik ke lantai yang lebih tinggi. Karena tujuannya Bapak Ibu tidak mau selevel dengan banjir. Sama. Dalam kehidupan pun ketika masalah datang, orang sakit hati dengan kita, jangan balas sakit hati. Orang tipu kita, jangan tipu orang itu. Orang benci kita, jangan balas benci orang itu. Tapi 1 Petrus 3 ayat 9 berkata, kita dipanggil untuk memberkati. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jelas. Firman Allah berkata begini, level kita tidak boleh sama dengan masalah. Level kita lebih tinggi dari masalah. Karena kita diciptakan segambar, serupa dengan Tuhan. Bukan cuma level tidak boleh sama. Cara berpikir Bapak Ibu dan saya tidak boleh sama dengan masalah. Kenapa orang stres? Karena dia mencoba mengambil bagiannya Tuhan. Kenapa orang tertekan? Karena dia mencoba mengambil bagiannya Tuhan. Kenapa orang sakit hati? Karena dia mau balas orang itu. Dia pikir dia punya kuasa. Kalau nggak balas nanti nggak enak. Saya pikir saya kalah. Hidup ini bukan masalah kalah menang. Tapi hidup ini adalah tentang bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya mencari kehendak Tuhan. Sudah waktunya kita melakukan kehendak Tuhan. Dan salah satu kehendak Tuhan yang Tuhan mau pada saudara dan saya. Tidak selevel dengan masalah. Apalagi berpikir selevel dengan masalah. When the enemy shall come and like a flood, the spirit of the Lord shall lift up a standard against him. Haleluya. Mari kita lihat ayat yang terakhir 1 Korintus 10 ayat 13. Alkitab berkata begini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah
ialah pencobaan-pencobaan biasa. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu punya masalah, persoalan, dan Bapak Ibu katakan, masalahku luar biasa, enggak ada ayatnya. Alkitab katakan pencobaan-pencobaan kita biasa. Lalu koma, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Semua yang datang bagi saudara, yang mengasihi Tuhan, sudah disortir, sudah ditimbang, di timbangan ilahi. Tidak lewat 1 ons pun, karena tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Wow, jadi dalam persoalan itu Tuhan ada. Dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan artinya begini, Tuhan ada bersama-sama, memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Dalam terjemahan yang lain bukan cuma jalan keluar, memberikan kepada kamu jalan keluar dan terobosan, sehingga kamu dapat menanggungnya. Jelas firman Allah berkata kepada kita, bahwa ketika Bapak Ibu naik lebih tinggi, sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun dalam masalah, maka semua tidak melampaui kekuatan. Yesus kita yang setia, mendampingi kita melewati masa-masa sulit. Bahkan kitab Ayub berkata, dia membuat pondok dalam kegelapan. Kegelapan bicara masalah, kegelapan bicara krisis, kegelapan bicara tantangan. Tidak bisa lihat jalan keluar. Tuhan buat pondok. Pondok itu bukan bangunan permanen. Bangunan sementara yang mendampingi saudara melewati kegelapan. Kalau hari ini Anda melewati kegelapan yang pekat, maka sebentar lagi surya pagi akan terbit atas hidup. Kalau hari ini kesakitan datang terus menerus, percayalah bahwa tanda-tanda kelahiran sedang akan datang. Jawaban sudah ada di depan mata. Bersyukurlah dalam segala hal bahwa Tuhan baik dan tidak akan membiarkan Anda dicobai melampaui kekuatanmu. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin. Beberapa Anda yang hari ini datang sakit. Ada yang punya masalah dengan lambung, sakit dan mahnya kronis, bahkan sampai naik di tenggorokan. Dan Anda mengalami ini sudah 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Taruh tangan di lambungmu dan aku katakan kesembuhan. Aku katakan Roma pasal 4 ayat 17. Firman Allah menciptakan yang tidak ada menjadi ada, apalagi yang sudah ada. Aku katakan saat ini roh kelemahan tubuh yang bermasalah dengan lambung, aku katakan out, sembuh. In the name of Jesus. Firman yang menciptakan ini, menciptakan kembali lambung yang baru. Dan terjadi kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Beberapa Anda tidak bisa tidur pada waktu malam. Dan Anda selalu terbangun dan sulit sekali tidur. Tuhan berkata begini, hari ini waktunya di mana Tuhan mengangkat kuk palsu. Engkau harus serahkan hidupmu kepada Tuhan menurut Mazmur 37 ayat yang kelima. Lalu percaya kepadanya dan Ia akan bertindak, Dia akan menolongmu. Dalam 5 bulan ke depan, engkau akan melihat yang engkau takutkan, itu sebenarnya tidak menimpa engkau. Itu cuma tipu daya pikiranmu yang setan pakai. Belajar untuk pegang firman Tuhan dan mempercayainya sebab Dia setia. Aku katakan kehidupan, aku katakan terobosan dan pemulihan. Mulai hari ini, in the name of Jesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa. Tuhan, hamba selesai, tapi engkau tidak selesai. Engkau sedang bekerja dengan caramu yang paling hebat. Dan kuasamu akan melakukan jauh melampaui apa yang bisa hamba sampaikan. Dalam nama Yesus, berkati gerejamu, blessing family. Seperti namanya, maka berkat Tuhan ada pada mereka. Tinggal dalam mereka, mengikuti mereka seumur hidup mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Amin. Amin. Shalom, semuanya diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita bersyukur hari ini kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ada satu pesan yang saya nangkap tadi ketika kita ngalamin masalah, penderitaan, proses, kita responnya itu adalah sebagai suatu kebahagiaan, amin. Kalau ada yang menyakiti kita, anggaplah itu suatu kebahagiaan. Karena kita mau naik level, amin. Karena Tuhan mau percayakan hal-hal yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang sudah memberkati kita. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua, kita angkat pujian. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Mari katakan pujian ini sama-sama dari awal. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam kesakitan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut. Amin. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekali lagi sama-sama katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu, sungguh terbukti. Amin. Di sepanjang hidupku, untuk selamanya, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang dapat kami bersama-sama adakan pada hari ini. Bersyukur karena ini semata-mata oleh karena anugerah-Mu, ibadah blessing dapat berlangsung dengan sungguh baik. Kami mendapatkan tempat yang baik, kami mendapatkan jaringan signal yang baik. Semua
Blessing ada di rumah maupun kami yang ada di studio ini, kami semua merasakan anugerah-Mu di dalam ibadah ini. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu yang penuh kasih ada di tengah-tengah kami waktu kami menyembah Engkau di studio ini, maupun bagi saudara kami yang ada di rumah merasakan hadirat-Mu yang luar biasa. Dan kami sungguh diberkati oleh kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Luther Dias, yang telah menjadi berkat bagi kami pada ibadah pada hari ini. Secara khusus kami berdoa, kami mengangkat tangan kami kepada Bapak Pendeta Luther Dias. Kuasa-Mu yang tidak terbatas ruang dan waktu. Waktu kami mengangkat tangan kami kepada hamba-Mu Bapak, Engkau pakai dia lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Percaya pewahyuan demi pewahyuan yang baru, yang segar Kau curahkan dalam keberadaan hamba-Mu ini, sehingga Bapa, apapun yang keluar dari mulutnya itu berasal daripada hati-Mu. Pewahyuan yang Kau singkapkan dalam keberadaannya, sehingga dia menjadi bejana tanah liat, bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun Engkau mengutus, Engkau memimpin dia untuk dapat melayani di gereja lokal dia, maupun dimanapun Tuhan, Roh-Mu yang menuntun dia untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Firman-Mu bekerja, bahkan bukannya Firman-Mu yang bekerja, tapi tanda-tanda, keajaiban, mujizat menyertai perjalanan hamba-Mu ini di dalam pelayanannya. Yang berdoa melepaskan berkat bagi hamba-Mu ini, bagi hidupnya, istrinya, anak-anaknya, keluarganya, gerejanya, semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dia menjadi berkat bagi tubuh Kristus dimanapun dia berada, dan dimanapun Engkau mengutus hamba-Mu ini, Engkau terus menyertai, memimpin, melindungi, mengurapi, dan terus menyatakan kemuliaan-Mu melalui hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biar melalui hidupnya juga banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau ya Bapa. Kau pakai dia untuk membawa pengenalan akan Kristus, membawa hadirat-Mu yang penuh dengan kemuliaan itu dimanapun dia berada. Dan jiwa-jiwa datang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui hidupnya banyak terjadi penuaian, dan nama-Mu ditinggikan dan muliakan melalui kehidupannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk Bapak Luther Dias yang memberkati dia di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa ke depan koneksi ini akan terus terjalin, dan Bapak Luther Dias juga kembali dapat melayani di ibadah blessing yang akan kami lakukan pada hari-hari ke depan. Terima kasih Bapak untuk setiap kami yang pada hari ini mengikuti ibadah, kami yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kami percaya kami diberkati. Para pengerja blessing malam hari ini juga yang mengikuti ibadah pada malam hari ini, mereka diberkati luar biasa. Bapak pakai blessing ministry ini untuk bawa sesuai dengan namanya blessing, berkat. Ini bukan berkat yang dapat diukur oleh manusia, tapi ini adalah curahan berkat yang berasal daripada kerajaan-Mu yang Kau curahkan buat anak-anak-Mu. Karena firman-Mu berkata segala pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna berasal dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang. Kami percaya blessing diberkati. Berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah yang hari ini terlibat dan mereka join pada ibadah Zoom yang ada. Berkati tangan-tangan yang terangkat Bapak. Berkati usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Bapak. Untuk itu kami angkat tangan kami pada saat ini. Kami terima berkat yang berasal daripada-Mu, karena hanya Engkau saja yang bisa memberkati kami secara berkelimpahan. Karena firman-Mu berkata, Tuhan Yesus yang berkata bahwa Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Kami percaya ini bukan hanya berbicara tentang berkat jasmani, tapi ini roh, jiwa, dan tubuh kami yang terpelihara sempurna di dalam Engkau sendiri. Harta kepunyaan kami satu-satunya yang paling berharga dibandingkan apapun yang kami dapat miliki tengah-tengah dunia ini. Untuk itu Bapak, biar waktu kami mengangkat tangan kami, hadirat-Mu selalu menyertai kami. Seperti firman-Mu berkata, waktu Musa berkata kepada Tuhan, kalau hadirat-Mu tidak menyertai kami, maka jangan bawa kami melangkah dari tempat ini untuk berjalan terus ke depan. Karena apakah yang membedakan kami dari bangsa-bangsa lain, kata Musa. Yang membedakan kami dari bangsa-bangsa lain cuma satu, hadirat-Mu ada di tengah-tengah bangsa pilihan-Mu. Untuk itu kami percaya pada saat ini kami ada di dalam Kristus.
Dan waktu kami ada di dalam Kristus, hadirat-Mu ada menyertai kami. Pimpin kami di dalam hadirat-Mu. Tanpa hadirat-Mu kami tidak dapat melakukan apa-apa. Pimpin kami Bapa, biar hadirat-Mu terus ada di dalam kami. Dan kami ada di dalam Engkau. Waktu kami melangkahkan kaki kami untuk melakukan segala sesuatu pada hari ini dan hari-hari esok. Percaya hadirat-Mu menaungi kami, membungkus kami Tuhan. Sehingga kami tahu apa yang kami lakukan di dalam hadirat-Mu. Untuk melangkah di dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita yang dilakukan oleh Roh Kudus-Mu sendiri dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami terima berkat-Mu. Bapa, Engkau memberkati dan melindungi kami. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak bagi kita semua yang menerima berkat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Allah sumber Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber.